Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Ekonomi Teknik akan mempresentasikan hasil evaluasi dari skripsi perancangan pabrik monoetanolamin dari etilen oksida dan amonia kapasitas 35.000 ton per tahun. Anggota kelompok yang pertama ada Ninda Nurul, Permata Aulia, Ahza Durani, Muhammad Farid, Asri Arti, dan juga Safi Nur Afifah. Evaluasi ekonomi. Analisis ekonomi dalam perencanaan pabrik diperlukan untuk memperkirakan kelayakan investasi dengan pertimbangan kebutuhan modal, keuntungan, waktu pengembalian investasi, dan titik impas. Tujuannya ialah untuk menilai apakah pabrik yang akan dibangun menguntungkan dan layak untuk didirikan. Evaluasi ekonomi ada beberapa faktor yang perlu ditinjau, yaitu return on investment, payout time, discounted cash flow, break-even point, dan juga shutdown point. Penafsiran harga alat. Harga peralatan berubah sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi, sehingga sulit untuk memprediksi harga yang tepat di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu metode untuk memperkirakan harga peralatan pada tahun tertentu dengan mengetahui harga indeks peralatan pada tahun tersebut. Pabrik monoetanolamin beroperasi selama 330 hari dalam setahun dengan tahun evaluasi 2026. Dalam analisis ekonomi, harga alat dan faktor lainnya dihitung berdasarkan tahun analisis. Untuk menentukan harga pada tahun tersebut, digunakan indeks harga yang diperoleh dari persamaan regresi linier berdasarkan pada data yang terdapat dari tabel 10.1, indeks tahun 1987 hingga 2018. Berikut merupakan tabel indeks harga dari tahun 1980 hingga 2003. 2018. Next. Berikut merupakan grafik harga indeks dari tahun ke tahun. Kemudian harga dari data tersebut diperoleh persamaan Y sama dengan 9,4319X dikurang 8,434 yang menghasilkan indeks 665,5975 untuk tahun 2025. Nilai tukar USD terhadap rupiah pada 31 Juli 2019 adalah sebesar 14.000. Harga alat dan faktor lainnya dihitung berdasarkan tahun evaluasi dan mengacu pada referensi. Dengan demikian, harga alat pada tahun evaluasi dapat dihitung menggunakan persamaan EX sama dengan EY dikali N dikali X per NY. Dasar perhitungan, kapasitas produk monoetanolamin sama dengan 35.000 ton per tahun. 1 tahun operasi selama 330 hari. Umur pabrik itu 10 tahun, kemudian pabrik didirikan pada tahun 2025. Kurs mata uang yang digunakan sebesar 14.000 per 1 dolarnya. Kemudian harga bahan baku amonia sebesar 416 M. Kemudian ethylene oxide sebesar 369 M. Dan harga jual produknya sebesar sekian 1 triliun sekian. Oke, next. Perhitungan biaya. Pertama kita akan melakukan perhitungan capital investment yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik dan untuk biaya pengoperasian. Capital investment sendiri terdiri dari fixed capital investment dan working capital investment. Selanjutnya ada manufacturing cost. Manufacturing cost sendiri merupakan jumlah direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, dan fixed manufacturing cost yang bersangkutan dalam pembuatan produk. Selanjutnya. Yang ketiga ada general expense. General expense atau pengeluaran umum meliputi pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan fungsi perusahaan yang tidak termasuk manufacturing cost. Yang keempat ada analisa kelayakan. Untuk dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh tergolong besar atau tidak, sehingga dapat dikategorikan apakah pabrik tersebut potensial atau tidak.
maka dilakukan suatu analisa atau evaluasi kelayakan. Beberapa cara yang digunakan untuk menyatakan kelayakan, yang pertama tuh ada percent return of investment atau ROI. Rumusnya itu keuntungan dibagi fixed capital dikali 100%. Selanjutnya ada payout time atau POT. Rumusnya yaitu fixed capital investment dibagi keuntungan tahunan ditambah depresiasi dikali 100%. Lalu ada break-even point atau BEP, kondisi di mana total penghasilan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian. Rumusnya, FA ditambah 0,3 RA dibagi SA dikurang VA dikurang 0,7 RA dikali 100%. Baik, selanjutnya ada sudden point. Sudden point merupakan suatu titik atau saat penentuan suatu aktivitas produksi diberhentikan. Penyebabnya antara lain variabel cost yang terlalu tinggi dan atau bisa juga karena keputusan manajemen akibat tidak ekonomisnya suatu aktivitas produksi atau tidak menghasilkan profit. Dengan rumus 0,3 dikali RA dibagi dengan SA kurangi VA kurangi 0,7 RA dikali 100%. Kemudian ada discount cash flow rate of return dengan rumus FC ditambah WC dikali 1 plus I pangkat N sama dengan C sigma 1 plus I pangkat N ditambah WC plus SV. Kemudian ada hasil perhitungan. Perhitungan rencana pendirian pabrik aseton memerlukan rencana PPC, PC, MC, serta general expense. Hasil rancangan disajikan pada tabel 10.3 sampai tabel 10.15 sebagai berikut. Untuk tabel 10.3 yaitu PPC atau Physical Plan Cost dengan meliputi komponen purchase equipment cost, instalasi cost, pemipaan, instrumen, isolasi, listrik, bangunan, tanah dan pembuatan jalan, serta utilitas menghabiskan biaya sekitar 286 miliar. Kemudian pada tabel 10.4 yaitu direct plan cost meliputi komponen PPC dan engineer dan construction dengan total 344 miliar. Kemudian ada tabel 10.5 yaitu FCI atau Fixed Capital Investment yang meliputi direct plan cost, contractor fee, contingency, environmental cost, serta plan startup dengan total sebesar 479 miliar. Next. Kemudian ada direct manufacture cost yang meliputi raw material, tenaga kerja, supervisor, maintenance, plant supply, royalty and patent, serta utilitas dengan total 1 triliun rupiah. Kemudian ada IMC atau indirect manufacture cost yang meliputi payroll overhead, laboratorium, plant overhead, serta packaging and shipping dengan total sebesar 194 miliar rupiah. Kemudian ada fixed manufacturing cost yang meliputi depresiasi, property tax, dan asuransi dengan total sebesar 62 miliar rupiah.
Kemudian untuk tabel 10.9 yaitu total manufacturing cost atau MC, di mana komponennya meliputi direct, indirect, dan fixed manufacturing cost dengan memerlukan biaya 1 triliun sekian. Kemudian yang tabel 10.10 memerlukan working capital atau WC dengan komponen raw material inventory, in process inventory, product inventory, extended credit, available cash dengan biaya yang dibutuhkan yaitu 987 miliar sekian. Kemudian yang 10.11 merupakan general expense atau GE, di mana komponennya meliputi administrasi, sales expense, research, dan finance, di mana biaya yang dibutuhkan menghabiskan 453 miliar sekian. Next. Selanjutnya untuk tabel 10.12 merupakan total biaya produksi, di mana komponennya merupakan manufacturing cost, general expense dengan biaya yang dibutuhkan yaitu 1.723 miliar sekian. Kemudian untuk fixed cost, ya komponennya meliputi depresiasi, property tax, dan asuransi. Untuk biayanya meliputi 62 miliar sekian. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu 10.14 atau variable cost dengan komponen raw material, packaging and shipping, utilitas, dan royalty and patents. Biaya yang dibutuhkan yaitu 1 triliun sekian. Tabel selanjutnya yaitu 10.15 yaitu regulated cost. Komponennya meliputi gaji karyawan, payroll overhead, supervisi, laboratorium, maintenance, general expense, dan plant supplies, di mana biaya yang dibutuhkan yaitu 458 miliar sekian. Next. Nah, selanjutnya kita memasuki perhitungan analisa keuntungan dikarenakan pada skripsi terdapat perbedaan yang sudah diberi tanda blok merah tadi. Jadi diketahui harga jual produknya sebesar 54.000 sekian per kilo, sehingga annual sales-nya diperoleh dari harga jual dikali 1.000 dan dikali kapasitas yaitu sebesar 35.000 ton, sehingga diperoleh 1 triliun sekian. Selanjutnya total cost-nya sudah diketahui pada tabel yang sudah tertera sebesar 1 triliun sekian. Untuk mencari keuntungan sebelum pajaknya, SA atau annual sales dikurangi total cost sehingga diperoleh 190 miliar sekian. Untuk pajak pendapatannya yaitu sebesar 30%, sehingga keuntungan setelah pajaknya yaitu 57 miliar sekian. Diperoleh dari keuntungan sebelum pajak dikali dengan pajak pendapatan. Setelah itu kita mencari ROI, di mana FCI sudah diketahui yaitu 479 miliar sekian dengan rumus keuntungan dibagi fixed capital dikali 100%, keuntungan sebelum pajak yang sudah tertera yaitu 190 miliar sekian dibagi FCI dikali 100% sehingga diperoleh hasil 39,70%. Sedangkan yang sesudah pajak, keuntungan yang sesudah pajak adalah 57 miliar sekian dibagi FCI dikali 100% sehingga hasilnya diperoleh 11,91%. Selanjutnya kita mencari POT dengan rumus FCI dibagi keuntungan tahunan dikali depresiasi, di mana FCI masih sama, sudah diketahui, dan depresiasi juga berada pada tabel, yaitu sekitar 47 miliar sekian. Sehingga pada POT sebelum pajak dengan rumus yang sudah tertulis diperoleh hasil 2,01 sebelum pajak dengan satuan per tahun, dan sesudah pajak
diperoleh 4,56 per tahun. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita mencari BEP dengan rumus yang sudah tertera. Dengan FA, SA, RA, VA yang sudah berada pada tabel. Dengan BEP rumus FA plus 0,3 RA dibagi SA dikurang FA dikurang 0,7 RA dikali 100%, BEP diperoleh sebesar 47,09%. Selanjutnya, untuk SDP, dengan rumus 0,3, selanjutnya untuk SDP, kita lanjutkan untuk mencari DCFR. Diketahui pada skripsi yang kami evaluasi, umur pabrik merupakan 10 tahun dengan FCI sebesar 479 miliar. Kemudian untuk WC-nya 987 miliar sekian, SV-nya 47 miliar sekian. Nah, dikarenakan pada skripsi yang kita evaluasi itu SV merupakan sama dengan depresiasi, sehingga kita menganggapnya sama, sehingga FC merupakan depresiasi di mana sebesar 47 miliar sekian, dan finance-nya 151 miliar sekian. Nah, untuk mencari CV sendiri adalah annual profit plus depresiasi plus finance. Nah, annual profit-nya sendiri merupakan keuntungan bersih tahunan yang dihasilkan oleh suatu usaha atau proyek setelah semua biaya operasi, pajak, dan pengeluaran lain setelah dikurangi. Sehingga annual profit-nya merupakan profit before tax dikali 1 min tax rate. Sehingga 190 miliar sekian yang sudah kita dapatkan dari keuntungan sebelum pajak dikali 1 dikurangi pajak pendapatnya kan 30%, sehingga 1 dikurangi 30, maka 190 miliar sekian dikali 70%. Sehingga diperoleh 133 miliar sekian. Sehingga CF-nya, karena CF tadi rumusnya adalah annual profit ditambah depresiasi ditambah finance, maka CF diperoleh sebesar 332 miliar sekian. Selanjutnya, untuk mencari DCFR, dengan rumus yang sudah tertera, bagian kiri kita mencari R dengan FC, WC, yang sudah diketahui pada tabel sebelumnya, maka R diperoleh sebesar 1 triliun sekian. Untuk S-nya dengan rumus bagian kanan, dengan WC, SW, CF yang sudah diketahui pada perhitungan sebelumnya, maka diperoleh sebesar 1 miliar sekian. Sehingga berdasarkan trial, kita mencoba untuk mencari e-trial. Kita mulai dari 1, 0,9, 0,8, 0,7, R min S itu belum RP0. Sehingga dikarenakan R sama dengan S, maka R min S itu sama dengan 0. Maka setelah kita trial dan melakukan solver, e-trialnya diperoleh sebesar 0,082 sekian dengan hasil R min S-nya RP0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan trial dan error diperoleh nilai I sama dengan 8,25%. Selanjutnya, kesimpulan. Keuntungan sebelum pajak diperoleh 190 miliar sekian. Keuntungan setelah pajak diperoleh sebesar 57 miliar sekian.
Selanjutnya, ROI sebelum pajak diperoleh 39,70%. ROI setelah pajak diperoleh 11,91%. Syarat ROI sebelum pajak untuk pabrik kimia risiko tinggi minimal 44%. Payout time atau POT sebelum pajak diperoleh selama 2,01 tahun. POT setelah pajak diperoleh selama 4,56 tahun. Syarat POT sebelum pajak untuk pabrik kimia risiko tinggi minimal 2 tahun. Selanjutnya yaitu BEP selama kurang lebih 47,09%. Syarat BEP untuk pabrik kimia 40-60%. SDP diperoleh 47,94%. DCFR diperoleh sebesar 8,25%. Dari hasil evaluasi ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa pabrik monoetanolam dengan kapasitas produksi 35.000 ton per tahun ini layak menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mungkin hasil presentasi kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.